few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, kembali lagi dengan saya Siti Rahmadanti Wardi dengan nomor pokok mahasiswa 022723 11146. Pada siang hari ini saya berada di Pasar Tradisional Gamalama. Di sini saya akan membahas tentang praktik perdagangan dalam Islam. Sebelum saya membahas tentang materinya, saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang berada di Pasar Tradisional Gamalama ini. Yuk kita simak video wawancaranya. A few moments later. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu penjual yang berada di Pasar Tradisional Gamalama. Dengan Ibu siapa? Ibu Santi. Ibu dari mana, Ibu? Dari Gorontalo, pendatang saja sih. Saya mau menanyakan bagaimana cara Ibu mengasih harga barang dagang supaya adil buat pembeli dan nggak melanggar aturan agama begitu. Oh, kalau cara saya itu dengan memberi harga sesuai dengan apa ya. Kalau umpama saya ambil terong harganya 10.000, saya ambil untung seperti kayak 2.000, 3.000 biar cepat habis jualannya. Ya. Di sini Bu hanya ambil sedikit ya Ibu ya. Karena sayuran itu kan dia cepat busuk. Jadi biar uang kita cepat kembali, cepat berputar, makanya saya jual murah biar uang saya cepat pulang modal lagi, terus ambil barang lain lagi. Biasanya biasanya Ibu menjaga kejujuran dalam berdagang itu seperti apa, Ibu? Misalnya kalau ada barang yang cacat dan sedikit gimana ngasih tahu ke pedagang gitu. Kalau barang yang kurang bagus itu orang jual di bawah harga. Kalau yang kualitas bagus, dia juga kan orang ambil kan harganya agak di atas. Jadi kita sesuaikan dengan pengambilan. Kalau harga kualitas barang yang bagus, barangnya juga pengambil mahal. Kalau ada pembeli yang seperti hutang begitu Ibu? 5.000. Kalau ada pembeli yang hutang kepada Ibu? Itu kalau hutang dicat dulu deh. Kalau ada pembeli yang hutang ke Ibu, bagaimana Ibu? Biasa sih orang kayaknya biasa ya, kalau suka hutang tuh dong lupa. Namanya 10.000, 20.000 itu kan tetap hutang. Tapi kalau tong tagih bagi tong penjual tuh rasa malu, ambil uang begitu lagi rasa malu. Kadang terbayar tong suka seikhlas sudah. Buat apa lagi tuh? Iya betul ya. Kalau apakah Ibu juga kerjasama dengan pedagang lain? Iya, kerjasama. Kalau barang saya masuk banyak, saya kan juga jual partai. Kalau banyak barang, saya oper di orang lain. Kan mungkin saya jual dalam satu. Jadi Ibu juga sering over barang gitu ya Bu? Sering. Ya. Apakah Ibu biasanya menyisihkan sebagian hasil penjualan untuk Ibu berzakat begitu? Ada. Tiap tahun ada, tiap bulan ada. Biasa dibayar ke masjid, biasa diantar di panti asuhan, itu ada sisihkan. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Ibu dalam berdagang? Kadang sih kalau biasa dapat barang yang kurang bagus ya, kan barang ini kan biasa diambil kan langsung bayar, kadang dibuka barang tidak sesuai, itu sih kendalanya. Kita rugi tidak sesuai dengan apa yang barang yang orang inginkan, itu saja kendalanya. Apa bantuan yang dibutuhkan agar lebih mudah menjalankan Ibu usaha begitu? Kalau bantuan sih modal ya. Kekurangan modal. Biasanya orang kan modal kurang menutupi kerugian karena ada barang-barang banyak yang utang lagi. Itu kendalanya. Kekurangan modal saja. Ya.
Ibu, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih, Bu. Itu saja pertanyaan yang saya tanyakan. Sisanya saya akan menjelaskan ke materi. Terima kasih. A few moments later. Jadi tadi saya sudah mewawancarai salah satu pedagang yang berada di pasar tradisional Gamalama. Jadi perspektif yang saya ambil dari wawancara tadi adalah pedagang di pasar tradisional Gamalama sangat jujur dengan kualitas barang yang dijual. Setiap barang yang dijual memiliki harga yang sesuai dengan barang yang diambil dari pihak lain. Mereka hanya mengambil keuntungan sedikit agar barang-barang mereka cepat laku dan tidak membusuk, dan juga modal mereka cepat berputar. Itu saja perspektif saya. Di sini saya mau masuk di materi. Materi saya adalah praktik perdagangan dalam Islam. Praktik perdagangan dalam Islam atau yang disebut al-bai dalam bahasa Arab adalah kegiatan tukar-menukar barang atau kepemilikan suatu objek dengan menggunakan kontrak. Islam sangat menekankan pentingnya berdagang yang adil dan etis. Berikut beberapa prinsip dan praktik penting dalam perdagangan Islam. 1. Kejujuran dan keadilan. Tidak menipu. Menipu dalam berdagang adalah dosa besar. Menjual barang cacat tanpa memberitahu kepada pembeli, menaikkan harga secara tidak wajar, dan mencampur barang berkualitas rendah dengan yang tinggi adalah contoh menipu yang dilarang. Timbangan dan ukuran yang benar. Menggunakan timbangan dan ukuran yang akurat untuk memastikan keadilan dalam bertransaksi. Pembayaran utang tepat waktu. Melunasi hutang tepat waktu dan menghindari penundaan yang tidak beralasan. 2. Larangan riba atau biasa disebut dengan bunga. Riba dilarang. Islam melarang riba, yaitu mengambilan keuntungan tanpa dari pinjaman uang tanpa ada usaha yang nyata. Ada alternatif untuk membiayai seperti bagi hasil atau biasa disebut mudarabah, jual beli atau murabahah, dan sewa atau ijrah. 3. Larangan gerah-ger, ketidakpastian. Ketidakpastian dilarang. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian tinggi dalam hal harga, kualitas, dan kuantitas barang yang dilarang. Contoh, menjual barang yang belum ada atau tidak diketahui kualitasnya secara pasti. 4. Larangan meisir atau biasa disebut dengan judi. Judi dilarang Islam. Perjudian dalam segala bentuk, termasuk taruhan dan lotre. Transaksi bersih. Pedagang harus berdasarkan usaha dan kerja keras, bukan pada keberuntungan atau kesempatan. 5. Hak konsumen. Hak informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang barang yang mereka beli, termasuk kualitas, harga, dan kondisi. Hak komplain. Konsumen berhak untuk mengajukan komplain jika mereka merasa barang yang mereka beli sangat dirugikan dalam bertransaksi. 6. Etika berdagang. Menjaga kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar penting dalam hubungan bisnis. Menghormati hak milik orang lain dan tidak mengambil atau menggunakan tanpa izin. Menghindari praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan pesaing yang sehat. 7. Contoh transaksi berdagang dalam Islam. Jual beli atau bai al-salam, menjual barang yang belum ada atau pre-order dengan harga dan waktu penyerahan yang telah disepakati. Sewa atau biasa disebut dengan ijrah, menyewakan barang atau jasa dengan harga dan jangka waktu
sewa yang jelas. Bagi hasil atau mudharabah, membiayai usaha dengan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Baik, di situ saja saya masuk kepada kesimpulan saya. Praktik perdagangan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomis yang adil, etis, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya menjamin keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Ya, itu saja materi singkat dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.